Hai pejuang konten, kamu baru mau buat channel YouTube Shorts? Bingung mau mulai dari mana? Nah, ini dia nih ya, best and worst YouTube Shorts niche buat kamu YouTuber pemula, para pejuang konten. Biar kamu yang baru mulai YouTube nggak perlu nebak-nebak lagi niche YouTube Shorts apa yang paling ramai viewersnya. Emang kenapa Pak kalau mulai YouTube tapi niche-nya ngasal? Karena kalau kamu ngasal milih niche, itu sama kayak kamu salah pilih jurusan kuliah. Ngapain sih kita kuliah capek-capek 4 tahun? Kalau tahunnya ternyata selesai jadi sarjana, nggak ada perusahaan yang nyari lulusan dari jurusan tersebut. Bener nggak? Jadi sama seperti milih niche channel YouTube. Ngapain kita bikin video capek-capek kalau kita tahu viewersnya itu sedikit untuk niche tersebut? Paham ya? Nah, kalau kamu milih mulai YouTube dengan niche yang benar, hasilnya bisa seperti ini nih. Gimana? Kepengen juga dong punya channel YouTube Shorts yang viewersnya rame dan subscribernya banyak seperti mereka juga? Kalau kamu mau, langsung aja klik like video ini sekarang ya, dan komen kamu mau dapat berapa banyak subscribers di akhir tahun ini. Tulis juga nama channel dan kotamu ya, biar nanti kita doain bareng-bareng. Amin. Ya udah, langsung aja klik like dan komen sekarang ya. Gue tunggu nih ya. 1, 2, 3. Oke, udah pada siap? Yuk langsung aja kita belajar jadi konten kreator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, kali ini gue akan share best and worst YouTube Shorts niche buat kamu YouTuber pemula. Lengkap beserta dengan contoh-contohnya. Niche apa yang perlu kamu hindari jauh-jauh dan niche apa yang punya banyak peluang untuk kamu mulai YouTube sekarang. Kalau kamu udah punya channel, coba cek ya, apakah channel niche kamu aman apa enggak. Oke, kita langsung mulai aja dari yang perlu dihindari dulu, biar lu nggak salah langkah. Dan nomor 5 guys, is the worst. So, make sure kamu nonton ya, agar nggak salah langkah. Langsung aja kita ke niche yang pertama, yuk! Oke, niche pertama YouTube Shorts yang perlu dihindari menurut gua adalah ini. Fakta populer. Yes, fakta populer ini udah terlalu crowded, udah terlalu banyak. Red ocean banget menurut gua. Dan menurut gua udah nggak menarik sekarang ya. Di awal-awal masih oke, sekarang tuh udah nggak menarik. Dan banyak sekali orang bikin yang model-model kayak gini pakai AI. Ini contohnya kayak salah satu ini ya. Yang ini fakta populer guys. 33 subscribers doang, 20 video. Coba lihat ya, ini mulainya baru sih 18 Juni 2024 ya. Kalau menurut gue ini ya nggak bakal rame ya guys ya. Coba kalau kamu lihat di sini 45 ditonton, 418, 449, 400, nggak lebih dari 400 semua. Mungkin ada 1000, 2000 juga susah untuk naiknya. Apalagi kalau modelnya cuma kayak gini doang ya. Dan ini ada banyak sekali yang bikin, jadi menurut gue ini sudah overcrowded ya. Ini adalah tangan kreatif ya kan, 455 subscribers, 90 video, lebih banyak. 25 Mei 2023, ini artinya udah setahun lebih, tapi masih segini-segini aja ya. Coba kita lihat shortnya ya, 461, 474, 486. Nah ini guys ya, kenapa? Ya karena terlalu banyak yang bikin kayak gini ya. Jadi udah udah over saturated ya niche-nya ya. Jadi saran gue, jangan bikin model fakta populer. Yang niche selanjutnya ini menurut gue lebih parah daripada ini. Yuk kita lihat. Oke, nih selanjutnya yang menurut gue perlu dihindari untuk YouTube Shorts adalah ini guys ya, motivasi dan quotes. Yes! Loh Pak, bukannya katanya motivasi banyak yang nyari? Bener. Tapi ini juga oversaturated ya guys. Udah terlalu banyak orang yang main di niche ini. Apalagi kalau lu bikinnya cuma gini nih. Kebanyakan orang ya, coba bikin satu video, kemudian ditulisin satu quotes, udah didiemin aja kayak gitu. Aduh guys, itu nggak mungkin bisa rame. Nggak mungkin bisa rame. Percaya sama gue ya. Ini belum ditonton. Nggak ada yang nonton berarti ya guys ya. Lu nggak peduli SEO-nya apa, itunya gimana. Nggak ada yang nonton guys. Karena kenapa? Ini udah oversaturated menurut gue. Udah terlalu banyak banget. Ini ada dari Baseline, 159 subscribers. Ini juga baru mulai, oke. Ini dari India, oke. Kemudian ini lagi Optimind Inspire, 37 subscribers, 2024 juga baru mulai, ya kan. Ini nggak usah dibikin kayak gini guys ya. Ini ngabisin waktu, ngabisin energi, dan frustasi nantinya ya. Modelnya kayak gini nggak mungkin ada yang nonton. Paham ya? Ini selanjutnya yang perlu dihindari untuk YouTube Shorts adalah di sini guys, gaming. Yes, cuma ini bukan sembarangan gaming. Ini adalah gaming yang cuman dari screen recorder aja, tanpa penambahan value, nggak ngomong, nggak apa, cuma screen record, kemudian langsung di-upload ya. Ini menurut gua useless. Kenapa? Again, ini terlalu gampang, nggak ada perbedaannya dan overcrowded juga ya. Ini contoh kayak gini nih guys. Yang nonton cuma 6, 3, 2, 1. Kasian banget kan ya? Oke, ini channel kedua, Aji X Zilong ya kan. Coba kalau kita lihat di sini ya. Ini 273 subscribers, 116 video. Udah banyak guys. Tapi lihat yang nonton nggak banyak, 46, 805, 335, 92. Coba lihat ya, ini mestinya vertikal, dia ngambilnya yang horizontal. Itu juga kalau secara teknis udah salah ya kan. Kemudian ya isinya cuma begini doang ya kan, istilahnya cuma screen record doang, dan kemudian lu langsung taruh di sini. Nggak bakal ada yang mau nonton guys, please ya kan. Lu mesti ningkatin lagi isinya. Saran gua buat temen-temen yang bikin seperti ini ya kan, lu masukin lah muka lu ya kan, ngomongin pakai gaya lu, itu yang bikin jadi pembeda ya guys ya. Orang nonton Just No Limit bukan nonton gamenya, orang nonton Winda Basudara bukan karena nonton gamenya, dia mau nonton Windahnya, mau nonton Just No Limitnya, itu yang dilihat. Jadi kalau gamenya doang mah banyak, semua orang pada bisa bikin kayak gini ya. Ini nggak mungkin ramai guys seperti ini. Jadi saran gue mestinya dihindari ya. Dan nomor 5 nanti abis ini, the worst.
Oke, sebelum ke niche yang the worst, nomor 5, kita ke nomor 4 dulu. Nomor 4 ini juga menurut gue patut dihindari, terutama kalau kamu mau dapat duit dari AdSense ya, atau kamu mau bangun personal branding, yaitu niche anak-anak, niche konten kids ya kan. Nah, either kamunya anak kecil sendiri yang bikin konten ataupun kamu bikin konten yang khusus buat anak-anak. Menurut gua nggak ada gunanya. Pertama satu, yang anak-anak itu udah red ocean banget. Saingannya tuh udah banyak banget, oke? Dan kemudian yang kedua ya kan, kalaupun lu berhasil menang dan bisa monet, itu nggak ada iklannya. Artinya nggak ada AdSense-nya, duitnya kecil banget. So how do you make money? Kenapa masih ada orang bikin seperti ini? Karena ada orang mungkin mau jualan produk, dia pengen jualan servisnya atau pengen bangun personal brandingnya. Itu masih bisa ya kan. Tapi kalau ngarapin AdSense dari channel anak-anak, forget it. Nggak usah dibikin. Dari sekarang langsung aja diganti. Oke, langsung aja kita ke channel niche yang the worst buat YouTube Shorts. Oke, niche YouTube Shorts yang menurut gue patut dihindari dan jangan sampai dipakai, dan ini menurut gue adalah the worst, adalah konten re-upload. Dan terutama konten re-upload yang tanpa penambahan value yang berarti. Artinya apa? Cuma sekadar comot orang punya di re-upload. Comot orang punya di re-upload. Itu guys, hanya masalah waktu aja ya kan. Mungkin sekarang lu lolos nggak ada masalah ya kan, tapi nanti bisa tiba-tiba kena strike, copyright lah, macam-macam, dan kemudian channel lu di take down. Artinya, kalau udah bangun channel misalnya udah lama nih ya, itu buat apa gitu ya, ngabisin waktu doang, bener nggak? Tidak membangun aset menurut gua. Jadi mendingan kalau bikin channel dari awal tuh niatnya udah bener dulu. Karena kalau kamu re-upload kontennya orang itu sama juga dengan nyolong, ya kan? Mau kamu izinnya bisa gini, Kak, saya izin ya ngambil kontennya. Cuma tulis di komen gitu doang. Padahal orangnya nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak. Itu kan sama aja kayak jambret. Kalau jambret kan kayak gitu, gua ambil ya, gua pinjem ya, tapi gua nggak balikin kayak gitu ya. Gimana menurut lo? Hah? Lu seneng nggak kalau misalnya konten lo diambil orang kayak gitu? Ya nggak ada yang mau, bener nggak? Dan lagi pula sekarang YouTube udah makin pintar. Lu ngambil nih punyanya orang sekarang ya, mau lu potong berapa menit aja, itu kelihatan guys ya. Dan sekarang yang punya konten itu langsung bisa ngelihat, oh konten gue diambil nih, berapa persen diambil. 1%, 2% bisa ketahuan guys. Dia punya hak lo untuk strike. Dan kalau kena strike 3 kali guys, gue kasih tahu ya, channel lo wassalam, hilang ya kan. Jadi ngapain lo bikin kayak gitu? Jadi kalau udah tahu yang the worst sekarang, gimana sekarang caranya kita bikin yang the best? Oke, nah gue akan kasih tahu kalian 5 niche yang the best untuk bikin YouTube Shorts. Oke, stay tune, kita langsung yang pertama, yuk. Oke, ini adalah the best YouTube Shorts niche. Ada 5 menurut gue yang cocok banget buat kamu para pemula ya kan, untuk mulai. Karena kenapa? Menurut gue ini keren banget dan ini ada benang merahnya. Nah, nanti di bagian nomor 10 menurut gue itu the best, dan abis itu gue akan share benang merahnya kenapa YouTube Shorts niche ini yang paling bagus. The best YouTube Shorts niche yang pertama ini adalah food ASMR. Yes, kalau lu lihat ya guys ya, ini ada banyak sekali. Contohnya kayak Zack Choi ya. Zack Choi ini luar biasa guys kalau kamu lihat ya. Ini views-nya nggak main-main guys. Ratusan juta views rata-rata ya. Dan ini luar biasa banget menurut gua. Karena kenapa? Ini menurut gua simple banget ya kan. Dan ini banyak ditiru orang guys. Salah satunya ditiru oleh Bayashi TV. Jadi kalau kamu lihat ya, ini nggak ada bedanya satu sama lain. Kurang lebih aja yang satu orang Korea, yang satu orang Jepang ya. Kayak gitu. Dan ini viewsnya semua ratusan juta. Artinya apa? Bukan hanya karena orangnya, tapi karena formatnya udah bener. Jadi kalau lo mau mulai, coba mulai di sini guys. Karena gue belum lihat ada orang Indonesia mulai kayak gini. Coba, mungkin lu jadi yang pertama ya. Oke, the best YouTube Shorts nih selanjutnya buat YouTuber pemula adalah pets alias binatang peliharaan. Ya, binatang peliharaan banyak macam-macam ya guys ya. Bisa ini apa? Bisa kucing, bisa anjing, bisa turtle, bisa reptil, bisa lobster. Yes, ada yang piara lobster guys. Oke, unik kan ya? Ini selalu menarik guys. Apalagi kalau misalnya binatangnya yang memang udah banyak orang piara. Contohnya kayak kucing. Ini lihat ya kucing ya. Ini baru kemarin upload aja udah 398.000, 692.000, 79.000. Ini banyak banget guys yang nonton ya. Populernya lihat nih, 94 juta, 90 juta, 39 juta. Coba lihat lagi satu lagi yang ini. Yang ini My Dogs Dope, ya kan, 444.000 subscribers. Lihat ya, 9.900, 12.000. Yang paling populer nih berapa nih? 71 juta. What? Oke, 11 juta, 9 juta. Cuma kayak gitu dong guys ya. Cuma kasih makan anjingnya doang, ya kan? Cuma kasih makan anjingnya doang. Itu aja bisa ramai banget. Padahal anjingnya juga nggak cute-cute banget sih menurut gue. Anjingnya cenderung galak gitu menurut gue. Yang piara anjing atau kucing, komen below ya. Gue pengen tahu juga, lu punya kucing atau anjing jenis apa ya? Komen ya. Oke, best YouTube Shorts nih selanjutnya buat pemula yang menurut gue ini bagus banget adalah news dan story. Yes, news dan story. Jadi modelnya kayak gini guys. Ini kalau dari Indonesia ada Nadia Omara ya kan. Kalau yang dari luar yang pertama kali mulai ini pertama kali ini guys ya. Namanya Ray William Johnson ya. Pinter dia ya. Ini udah
Salah satu OG-nya YouTuber guys. Jadi di awal YouTube ada, dia udah pertama kali bikin ya. Ini udah 17,4 juta subscribers kalau kamu lihat ya. Lihat yang nonton 161.288 ya kan. Jadi dia modelnya cuma cerita aja guys ya. Dia ceritain tentang kisah hidupnya orang, tentang cerita-cerita populer yang unik dan menarik ya kan. Nah, kayak gitu ya kan. 81 juta, 78 juta, 69 juta. Ya ini salah satu OG-nya. Terus ada lagi Philip DeFranco, ini juga OG ya guys ya. Ini salah satu yang original YouTuber di awal-awal ya kan. Lihat nih populernya ya. 29 juta, 19 juta, 14 juta dari dulu sampai sekarang. Dari dia belum kawin sampai sekarang anaknya udah segede apa tahu. Jadi YouTube ini keren ya, bisa dijadikan karir guys. Oke, langsung aja kita ke niche yang selanjutnya. Yuk. Oke, the best niche YouTube Shorts buat pemula selanjutnya. Menurut gue ini ya gampang-gampang susah. Tapi asal lu punya bakat di sini, lu mendingan bikin ini ya. Dan ini enak banget karena lu bisa bikin dari rumah. Ini adalah Arts and Craft. Yes, Arts and Craft ini rame banget yang cari guys. Lihat ini ya, 288.000, 685.000, 1,4 juta. Bayangin loh, ini baru ngupload guys ya. Yang paling populer berapa nih kita lihat ya. 189 juta guys, 3 digit ya. 148 juta, 142 juta, ini begini doang guys. Oh my goodness, Tony's Art and Craft ya kan. Ini ada lagi satu nih ya. Ini juga gede. Pogeun Paper ya kan. 32.000, 88.000 kita lihat paling populer ya guys ya. 14 juta, 7,3 juta, 6,5 juta, ini juta-jutaan guys ya. Padahal cuma model kayak begini doang. Dan gua rasa anak-anak sekarang rata-rata pada bisa bikin ya. Dan ini menurut gua oke. Terutama kalau misalnya lu berkarir sebagai YouTuber pemula yang mungkin lu di bawah umur ya kan. Ini kan nggak perlu kelihatan mukanya, bener nggak? Jadi kalau lu 13 tahun, 15 tahun, meskipun lu belum 18 tahun ya kan, tapi lu bisa pakai KTP orang tua lu misalnya, ya kan? Ini masih aman ya. Lu masih bisa berkarya, lu gambar, nggak usah ada mukanya, nggak ngomong ya kan, cuman bikin begituan doang. Gimana menurut lu? Niche yang terakhir ini menurut gua itu yang paling rame dan potensinya gede banget. Oke, langsung kita lihat nih. Oke, best YouTube Shorts niche selanjutnya yang menurut gue ini the best of the best. Gue nggak pernah ngeliat niche yang kayak gini nggak rame. Oke, jadi artinya apa? Semuanya rame. Dan gue belum pernah lihat di Indonesia ada. Oke, jadi siapa tahu lu jadi yang pertama ya. Sports challenge. Challenge. Oke, jadi bukan cuma sports tapi challenge. Dan ini bukan re-upload ya guys ya. Ini modelnya kayak gini guys. Contoh kayak gini nih. Jadi yang ini terkenal nih, How Ridiculous. 22 juta subscribers guys. Wah, gila. Yang nonton nih ya. Jangan kaget guys. Yang nonton 12,8 miliar. Jadi ngapain sih? Kalau yang modelnya kayak gini nih ya, ini 29 juta, ini terbaru. Terbaru aja 29 juta guys, soalnya ada Mr. Beast-nya. Coba lihat dia ngapain nih ya. Itu guys, kayak gitu doang tuh ya. Jadi 2 orang lari-lari kayak gini doang guys. Mencain balon. That's it. Gampang kan bikinnya kan? Cuma perlu ruangan yang gede aja, pasang balon yang banyak. Oh, cuma Mr. Beast ini gila-gilaan nih. Wah! Ini kapan habisnya itu balonnya segitu banyak? But you know what I mean ya? Ini salah satunya ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ini paling gila. Ya, ini namanya Celine Depp. Ada yang tahu Celine Depp? Gue udah pernah bahas sebelumnya ya. Ini ngomongin sepak bola dan sports challenge. Bayangin ya. Jadi sepak bolanya udah gede, kemudian sports challenge di sepak bola. Ini luar biasa guys. Ini videonya baru loh guys ya. Coba lihat ya, ini jangan main-main guys ya. 4 Mei 2023, artinya cuma setahun lebih sedikit. Yang ditonton berapa? 18,7 miliar. Yes, ini miliar guys, bukan juta ya. Gua nggak salah hitung nih, 18, nih ya. Bintangnya 0, ada 9 guys ya. 18,7 miliar ditonton, ini nggak main-main. Gila banget ini Celine Depp ya. Lihat nih yang paling populer ya. 451 juta ditonton. 416 juta, 379 juta, 350 juta, 292 juta, 290 juta. Geblek gak? Gila banget ini, bener-bener gila. Ya kan? Nih, cuma model gini doang kan, shirt penalties. Kita lihat. Jadi dia gitu, kalau bolanya nyampe di bajunya, stop. Di situ dia mesti, pakai baju Ronaldo dan dia penalti. Oh, kayak gitu doang guys, mesti pakai gayanya. Ini yang nonton banyak bocil guys. Anak-anak, orang gede aja seneng nonton kayak gini. Oh, Neymar, dia pakai baju Neymar, penalti. Weh. Seru kan guys ya? Kayak gitu guys. Oke, jadi modelnya kayak gini ya. Ini
Ini sebenarnya simple ya. Ini orang Belgia by the way yang bikin, dan gue nggak lihat ada orang Indonesia bikin kayak ini. Padahal ini gampang banget loh. Nah pertanyaan sekarang, apa sih benang merahnya Pak yang bikin video-video ini kok semuanya bisa rame? Nah benang merahnya di sini guys. Gue tau lu nunggu dari tadi. Yaitu adalah universal appeal. Universal appeal. Artinya video-video ini kebanyakan adalah video-video yang gampang dimengerti. Kalian mesti paham ya, video pendek itu kamu cuma perlu waktu beberapa detik untuk menentukan apa kamu swipe apa enggak. Dan untuk itu harus punya universal appeal yang menarik. Dan biasanya menurut gue secara visual itu udah menarik banget. Kemudian kalau kamu tambah dengan tulisan atau kamu tambah dengan dengan kata-kata itu bonus. Tapi orang harus bisa ngerti cepat dari gambarnya aja. Contoh kayak Celine Dion ini ataupun yang tadi yang Mr. Beast ini tadi, ini bukan Mr. Beast ya, How Ridiculous ya kan, mecah-mecahin balon dua orang bareng-bareng, orang udah langsung tahu maksudnya apa dan ngapain ya kan. Gimana menurut lo? Kalau misalnya lo pengen ikutin juga, langsung like sekarang dan komen. Gua pengen ikutan juga Pak.